benar-benar melelahkan. Andai saja aku punya mesin pengaduk adonanku dan mesin pemanggang roti, pasti akan sangat bagus. Jika ada benda-benda berharga itu, baru bisa memudahkanku. Xiaoli, kecilkan sedikit suhu api untuk ayam gorengnya. Lalu, jangan lupa masukkan tepung ayam goreng rahasia buatanku. Nona, ayam gorengmu. Nah, ini baru rasanya. Tunggu dulu. Kenapa kepalaku pusing sekali? Makom Langsong, aku dengar Gubernur Li sudah berumur 40-50 tahun. Kalau Nona menikah dengannya, jangan-jangan hanya untuk Apapun tujuannya, singkatnya Nona tidak akan rugi jika menikah dengannya. Dia sudah memberikan banyak keuntungan bagi keluarga Yun. Orang keluarga Yun ini menjual anak demi kemuliaan. Dan mengatakannya dengan sangat meyakinkan, aku adalah wanita yang akan menjadi aktris terbaik, tidak bisa membuang waktu bersama mereka, demi memberikan keberuntungan bagi kakek yang hampir tiada itu. Yang mulia, orang-orang dari pangeran kedua telah mencuri serangga yin yang ditemukan oleh Master Wuji. Jika tidak ada serangga yin itu, maka serangga mistis dalam tubuh Anda mungkin akan Kejal. baik. Yang mulia, serangga yin ada di sini. Itu dia. Xiao Jin, sudah kubilang tidak usah menemaniku ikut kelas akting. Kamu kan sudah mengajukan berhenti kuliah, jadi harus istirahat yang cukup. Memulihkan kesehatanmu adalah prioritas utamamu. Kalau lelah, istirahatlah sebentar. Aku tidak lelah. 3, 2, Baiklah, baiklah. Aku dengarkan ucapan istriku, agar aku panjang umur. Prioritas utamaku. Jelas ingin melihatmu lebih lama lagi? Sebentar saja. Si tua kedua bahkan sudah memanfaatkan wanita yang sangat lemah sepertimu. Apa dia gila? Serahkan Yinggu, atau kamu akan tiada? ah Jin. Dia sudah menjadi inang bagi Yinggu. Inang Yinggu, apa maksudnya itu? Wuji, ada yang ingin kamu katakan? Selamat Yang Mulia, Yinggu sudah masuk ke dalam tubuh wanita tadi. Sekarang hanya dengan bersatu bersama wanita itu baru bisa menetralkan gu matahari di tubuhmu dan membuat Anda sehat kembali. Tapi begitu Anda terlalu dekat dengan sang inang, kesadaran Anda mungkin akan terpengaruh oleh kutu tersebut yang menimbulkan perasaan ingin dekat dengannya dan itu bisa mengganggu pikiran Anda. Mohon berhati-hatilah Yang Mulia. Yang mulia, Anda seharusnya menjadi pilihan utama di antara 8 pangeran untuk takhta. Seandainya Anda tidak terkena kutukan, mungkin Yang Mulia Kaisar sudah lama memberikan takhta itu pada Anda. Sekarang saat kesembuhan sudah dekat, justru malah terjadi hal tak terduga. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita harus temukan wanita itu. Seperti apa ciri-ciri wanita tersebut? Agar saya bisa segera mencarinya. Hari ini, dia sedang mengadakan pesta pernikahan. Selamat, selamat, selamat.
Yang Mulia Raja Dimbe, keajaiban apa yang membuat Anda datang kemari hingga Anda berkenan datang ke pesta pernikahan bawahan ini? Di mana pengantin wanitanya? Lapor Yang Mulia. Istri saya Yun Fu, setelah melakukan upacara pernikahan dengan saya, sudah kembali ke kamar tidur. Izinkan saya menjamu Anda dengan sebaik-baiknya. Seribu tael. 2000 tael. Aku kaya mendadak, aku kaya mendadak. Sayang, tunggu aku ya. Aku akan segera datang mencarimu. Dengan semua ini, aku tidak perlu khawatir kehabisan uang setelah meninggalkan kediaman Li. Mengapa Anda ke sini? Dia benar-benar tidak mengingatku lagi. Anda kenapa? Saat ini, hanya dengan bersatu dengan wanita itu, baru bisa menetralkan racun dalam tubuh Anda agar Anda berumur panjang. Tetapi jika Anda terlalu dekat dengan Sang Inang, kesadaran Anda mungkin akan dipengaruhi oleh serangga sihir itu. Tunggu. Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Apa kamu menginginkan hartaku atau diriku? Jika kamu menginginkan harta, kita bisa membaginya 50-50. Tapi jika kamu menginginkan diriku, maksudku diriku, jika kamu menginginkan itu, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Itu adalah pernikahan siri. Di zaman kuno, pernikahan siri adalah kejahatan berat. Kamu harus melakukan lamaran resmi dengan tandu 8 pengangkat untuk menikahiku secara terhormat. Jika kamu tidak setuju, aku akan. Meskipun dia tidak mengingatku lagi, dia tidak mungkin benar-benar akan menghabisiku kan? Aku akan. Baiklah. Kamu ingin status, maka besok aku akan pergi ke keluarga Yun untuk melamarmu dan akan menikahimu dengan penuh kemegahan. Kalau begitu, kamu harus datang lebih cepat. Ngomong-ngomong, dengan identitas apa kamu akan melamarku? Keluargaku berniat menggunakanku untuk menjilat gubernur. Mereka pasti tidak akan setuju dengan mudah. Saat aku datang melamar besok, kamu akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Selamat Yang Mulia, asalkan Anda berhubungan intim dengan wanita ini dan menetralisir racun ulatnya, maka masalah kenaikan takhta Anda tentu akan berjalan dengan lancar. Tetapi, izinkan saya mengingatkan satu hal, ulat yang di dalam tubuh Anda secara alami akan memakan ulat yin. Wanita itu adalah inangnya, begitu Anda berhubungan intim, itu pasti akan merusak fisiknya dengan parah, paling ringan dia akan menjadi lumpuh, atau yang terburuk dia akan tiada. Kalau begitu, buatkan saja pemakaman yang megah untuknya. Mau lumpuh atau tiada, selama dia adalah milik Putri Dingbei, aku akan mencari obat terbaik di dunia untuk menyembuhkannya. Yang Mulia, menyelamatkan satu nyawa adalah sebuah kebajikan. Saya akan berusaha sekuat tenaga, tapi racun ini terlalu berbahaya. Jika keadaan menjadi sangat mendesak, saya harap Anda mengutamakan pencapaian besar Anda. Kamu ini putri durhaka tak bermoral. Beraninya masih punya muka datang ke pintu rumah. Keluarga Yun milikku. Ayah keterlaluan, sedikit-sedikit main tangan dan memukul. Kalau bukan karena sesuatu terjadi di luar rencana, aku tidak akan sudi melangkahkan kaki ke keluarga Yun. Adik, kamu di hari pernikahan, di depan pengantin pria, malah bermain di belakang dengan pria lain. Sekarang malah dikembalikan oleh keluarga suamimu. Kelakuanmu sungguh hina, kamu benar-benar sudah menghancurkan harga diri keluarga Yun sampai tak tersisa. Kakak bilang aku memalukan. Aku bahkan belum mengungkit kalian yang menjual putri demi kekayaan. Masih saja berakting sok suci dan penjaga moral di depanku. Suami kakak, Gubernur Li itu pejabat istana. Kamu menikah ke keluarga-keluarga Li. Seharusnya itu membawa berkah. Berkah sebesar ini. Apa yang membuatmu tidak senang? Berkah ini berikan saja padamu. Apa kamu mau? Cepat kamu segera kembali ke keluarga Li. Dan minta maaf atas kesalahanmu. Aku tidak mau. Biar aku katakan yang sejujurnya pada kalian. Kedatanganku hari ini
adalah menunggu pria yang akan aku nikahi untuk datang ke keluarga Yun melamarku. Jika kalian mau menunggu, silakan. Jika tidak, jangan banyak bicara di sini. Kenapa pria sialan itu belum datang juga? Saat ini hanya bisa mengandalkan dia. Baru aku bisa pergi selamanya dari keluarga Yun. Putri bungsu Yunfu melakukan hubungan terlarang di malam pernikahan, sungguh tidak tahu malu dan mencoreng nama baik keluarga. Sesuai dengan hukum keluarga Yun kami, kamu harus dihukum dengan ditenggelamkan ke air sebagai peringatan bagi orang lain. Kalian serius ingin melakukannya? Dengar dulu, dia sudah berjanji. Hari ini pasti akan datang melamar. Nanti, dia pasti akan memberi keluarga Yun penjelasan yang layak. Diam. Pria liar tak punya uang dan kuasa, beraninya bermimpi datang melamar ke keluarga Yun. Memangnya kamu pikir sembarang pria bisa menjadi menantu keluarga Yun? Asal kau tahu, kakak iparmu adalah Gong Bu Yuan Wailang tingkat 5. Dia bekerja di istana untuk seorang yang sangat berkuasa, yang kekuatannya tak tertandingi yaitu Yang Mulia Raja Dingbei. Benar sekali. Jangan sampai, karena wanita hina yang tidak menjaga martabat keluarga ini, malah menodai reputasi baik kita di hadapan Yang Mulia Raja Dingbei, dan menghancurkan masa depan kita yang gemilang. Ayah, segera seret wanita hina ini ke dalam keranjang babi lalu habisi. Lepaskan. Aku dijebak. Suamiku, kalau kau tidak datang sekarang, aku akan segera ditenggelamkan. Aku beritahu ya, tunanganku itu sangat hebat menghukum lawan. Kalau kalian berani menyakitiku, dia pasti tidak akan mengampuni kalian. Beraninya kamu mengungkit pria liar itu lagi. Lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Raja Dingbei Xiaojin. Dengan membawa 10.000 keping emas, 1.000 keping perak, 500 perhiasan giok, dan 300 hektar tanah yang subur, datang untuk melamar putri bungsu keluarga Yun, Yunfu untuk menjadi istri, aku sudah sampai. Dia adalah pangeran ke-8, Raja Dingbei Xiaojin. Apa? Jadi dialah dambaan para wanita di seluruh ibu kota? Sang penguasa istana, Raja Dingbei yang mulia. Saya tidak tahu jika Raja Dingbei yang mulia akan datang ke kediaman sederhana ini. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam menyambut. Semoga yang mulia berkenan memaafkan saya. Dia ternyata adalah Raja Dingbei. Beraninya kalian berani tidak menghormati permaisuri Baginda. Permaisuri? Kamu benar-benar pangeran ke-8. Seperti yang mereka bilang, Raja Dingbei Xiaojin. Kabarnya Raja Dingbei yang mulia sangat menjaga diri. Di kediamannya pun tidak ada satupun selir. Tapi kenapa bisa jatuh hati kepada sampah seperti Yunfu ini? Apalagi Raja Dingbei adalah kandidat terkuat untuk mewarisi takhta. Bukankah di masa depan Yunfu bisa menjadi ratu? Jadi ratu? Tunggu dulu, apakah mimpiku untuk berperan jadi ratu menjadi kenyataan di sini? Aku datang ke sini hari ini. Sebenarnya berniat memberikan keluarga Yun mahar pernikahan untuk menikahi Yunfu, tapi tidak sangka kalian berani menghinanya. Berani menghina permaisuriku. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Ampuni saya. Yang Mohon mulia. ampuni kami. Mohon ampun Yang Mulia. Yang Mulia, tolong kasihani kami. Rakyat kecil ini, hamba benar-benar tidak tahu kalau Anda ingin menikahinya sebagai istri sah. Yang mulia. Kami salah, kami seharusnya tidak bersikap tidak sopan pada permaisuri. Zaulin, seret mereka keluar dan berikan mereka hukuman berat. Ampuni hamba yang mulia. Tolong ampuni kami, yang mulia. Tolong beri kami kesempatan hidup. Afu, ayah mohon padamu. Tolong bicaralah demi ayah. Yang mulia, bagaimanapun mereka adalah keluargaku. Darah lebih kental dari air. Aku mohon lepaskanlah mereka. Memohon padaku? Di mana ketulusanmu? Astaga, dia sedang menggodaku. Kamu mau apa? Tenang, aku harus tetap tenang. Sudah, ku bilang aku akan menikahimu. Ayo kembali ke kediaman untuk segera menikah. Ketulusanku?
Xiaojin, setelan jas ini sangat cocok untukmu. Rugi sekali, sungguh rugi. Aku belum pernah melihatmu memakainya sebelumnya. Kalau begitu, aku akan memakainya setiap hari untukmu. Bagaimana? Apakah gaunnya terlihat cantik? Cantik. Kalau begitu, aku akan memakainya setiap hari untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Sungguh. Mereka semua bilang, Pangeran Dingbei memiliki kekuasaan besar. Banyak sekali wanita yang ingin masuk ke kediaman Dingbei. Kenapa Anda ingin menikahi saya? Untuk menangkal racun serangga itu, Anda cukup menghabiskan waktu dengannya 1 malam saja? Kenapa harus menikahinya menjadi istri Anda? Pangeran? Apakah Anda padanya mulai menaruh perasaan lain? Ini pasti karena pengaruh racun itu. Jika tidak, mana mungkin aku memiliki perasaan terhadap seorang wanita rakyat jelata. Sungguh tidak masuk akal. Jika seperti yang kamu katakan, setelah masalah ini selesai, dia bisa saja cacat karenanya. Seorang wanita lemah yang kehilangan harga dirinya. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya? Jika dia sampai tiada, status sebagai putri Dingbei, setidaknya bisa mengurus pemakamannya dengan layak. Intinya, dalam hal ini akulah yang bersalah. Ini hanyalah sebuah kompensasi kecil untuknya. Karena Selamat untuk adik ke-8 dan iparku atas pernikahan kalian. Siapa ini? Ipar mungkin belum tahu? Adik ke-8ku, dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Kamu menikah dengannya bukan untuk membawa keberuntungan, tapi untuk ikut mati bersamanya. Nona, apakah Anda keluarga dari pasien Xiaojin? Iya, Kondisi pasien tidak terlalu menjanjikan. Meskipun menjalani pengobatan yang intensif, dia kemungkinan tidak akan bertahan lewat tahun ini. apa katamu? Apa katamu? Orang-orang di dunia berkata bahwa aku adik ke-8 di masa depan akan mengenakan jubah kebesaran dan naik takhta. Namun ada yang tidak kamu ketahui. Meskipun aku adik ke-8 sangat berbakat, tapi kondisi di dalam tubuh Gu Matahari sudah tidak ada obatnya, ditakdirkan tidak akan bertahan melewati usia 30 tahun. Jadi pangeran yang akan naik takhta nanti, pastilah bukan dia, melainkan aku. Kenapa? Kenapa di kehidupan ini kamu juga? Hari ini adik ipar baru saja bergabung, kakak laki-laki akan memberikan kalian berdua sebuah kebebasan yang tuntas, selamat menempuh perjalanan menuju peristirahatan terakhir, dan selamat atas pernikahan kalian. Xiaojin, Pangeran, Xiaojin. gawat, Gu Matahari, kenapa penyakitnya kambuh di saat seperti ini? Seorang pria yang sebentar lagi tiada, untuk apa menikah, hanya membuang-buang kecantikan wanita sepertimu saja. Aku adik ke-8 sangat benci padanya racunku. Ia pasti akan segera berakhir. Jika kamu menikah lagi denganku, dan kelak saat aku naik takhta menjadi raja, kamu akan menjadi ratu yang dihormati di dunia. Apakah kamu bersedia memihakku? putri bangsawan, bagaimana mungkin kamu berbuat seperti ini? Ah, Jin. Ah, Jin.
Apakah kamu bersedia menjadi suamiku sekarang? Mulai saat ini, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, suka maupun duka, sehat maupun sakit, kita akan lalui sisa hidup bersama-sama, sampai maut memisahkan kita. Aku bersedia. Aku menyesal lagi. Aku tidak mau kekayaan dan ketenaran ini, juga tidak peduli dengan masa depan yang gemilang. Aku hanya ingin kamu sehat. Kamu, Disaksikan oleh langit dan bumi, aku Yunfu menikah dengan Xiao Jin. Janji hari ini adalah ikatan hidup dan mati. Dengarkan baik-baik. Aku Yunfu adalah Xiao Jin, istri sah yang dinikahi dengan penuh kehormatan. Karena prosesi sudah selesai, seumur hidupku, aku akan tetap menjadi miliknya. Sedangkan dirimu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap kalimatnya, bagi aku Yunfu, sama sekali tidak berharga. dasar wanita tak tahu malu. Kekayaan cuma-cuma malah kamu tolak, benar-benar tidak tahu diri. Ku dengar pangeran kedua demi merebut takhta, menghalalkan segala cara, menyuap pejabat, memeras rakyat dengan pajak, hingga rakyat menderita. Sedangkan Xiao Jin, meskipun sedang sakit, tetap sangat cakap dalam strategi dan mengelola negara. Pangeran tidak berguna yang serakah dan payah sepertimu. Memangnya punya hak apa sampai ingin dibandingkan dengannya? Aku akan menghabisimu. Xiao Jin, kamu tidak bisa melenyapkanku. Aku ini, kakak kedua kamu. Berisik. Pangeran, yang mulia, Pangeran, Xiao Jin. Pangeran, kamu mau pergi kemana? Bisakah kamu membawaku bersamamu? Racun yang di tubuh pangeran sedang bergejolak sangat kuat. Lukanya cukup parah, beliau perlu istirahat dengan tenang di kuil. Sepertinya baru beberapa hari lagi baru bisa kembali ke kediaman. Ini sup ayam yang baru saja aku buat. Ini sup ayam resep rahasia, sangat bergizi. Bawalah ini. Putri bangsawan, membawa sup dan cairan seperti ini, akan sangat merepotkan di perjalanan, lagi pula di ibu kota, di mana-mana juga ada yang menjual sup ayam. Bawalah. Baik, Yang Mulia. Ibu pengasuh. Orang-orang bilang pangeran terkena racun serangga, apapun namanya, apakah ada cara untuk mengobatinya? Putri bangsawan mungkin Anda belum tahu, pangeran hanya demi kesembuhan dan nyawanya, akhirnya menikahi Anda sebagai istrinya. Apa maksudmu? Karena Anda adalah wadah bagi racun yin. Guru berkata, hanya dengan berhubungan badan dengan Anda, pangeran baru bisa menawarkan racun, yang itu bisa berumur panjang dan naik tahta dengan lancar. Racun serangga macam apa ini? Kedengarannya aneh. Jadi maksudnya, jika aku dan pangeran melakukan hal itu, beliau bukan saja bisa sehat dan panjang umur, tapi juga bisa naik tahta secara sah. Tepat sekali. Memiliki putri bangsawan seperti Anda adalah keberuntungan bagi pangeran dan juga keberuntungan bagi seluruh negeri. Begitu sajakah caraku bisa menyelamatkannya? Seandainya dulu penyakit Xiao Jin bisa diobati semudah ini, itu pasti bagus. Yang Mulia, racun ini sudah menyerang urat jantung. Keadaannya sangat berbahaya. Anda harus segera melakukan hubungan suami istri dengan putri bangsawan. Meskipun hal ini akan mengancam nyawanya, jika tidak, hampir pastikan Anda akan segera tiada. Langit dan bumi sebagai saksiku. Aku Yunfu telah menikah dengan Xiao Jin. Hari ini, aku berjanji
akan bersamanya hidup dan mati. Dengarkan baik-baik. Aku, Yunfu, adalah istri Sah Xiaojin, yang dinikahi dengan penuh kehormatan dan prosesi lengkap. Ritual pernikahan sudah terlaksana. Seumur hidup ini, aku akan tetap menjadi miliknya. Terakhir kali, aku menyuruhmu mencari cara lain. Apakah kamu sudah menemukannya? Hamba tentu akan berusaha semaksimal mungkin demi keselamatan pangeran dan putri bangsawan berdua. Tapi putri bangsawan hanyalah seorang wanita dari rakyat biasa, nyawanya tidak sebanding, sedangkan Anda adalah calon kaisar yang akan naik takhta, nyawa Anda sangat berharga dan sakral. Dengan ketiadaannya, beliau tidak hanya menyelamatkan nyawa Anda, tapi juga demi stabilitas negara dan demi seluruh rakyat pangeran Anda. Jika tidak menemukannya, teruslah mencari. Beberapa hari ini dia terlihat murung. Carilah beberapa perhiasan giok dari gudang penyimpanan. Dia biasanya menyukai barang-barang seperti itu. Tapi jumlah emas dan perak di gudang terlalu banyak. Lebih baik kita pilihkan dulu beberapa model seperti apa yang Anda inginkan. Biarkan dia yang memilih sendiri. Asalkan itu yang dia sukai. Putri bangsawan, pangeran berkata, persiapan pernikahan hari itu kurang maksimal, jadi beliau mengirimkan lebih banyak hantaran untuk Anda. Sebagai bentuk kompensasi, 1001 barang ini baru pantas dengan martabat putri bangsawan Anda. Semua ini adalah barang-barang berharga koleksi di gudang. Supaya yang mana saja Anda bebas memilihnya. Meski perhiasan emas dan batu giok ini bagus, tapi saya tidak menyukainya. Saya hanya ingin dia bisa tetap hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Putri bangsawan, ini juga niat tulus dari pangeran. Sebaiknya Anda terima saja semuanya. Jika tidak, pangeran akan menyalahkan saya. Seandainya dulu ada uang sebanyak ini, dia tidak perlu berdesakan bersamaku di ruang bawah tanah yang kotor dan berantakan. Selamat Yang Mulia, akhirnya Anda berhasil menemukan racun Yin. Kami telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, setia mendampingi dan siap mengabdi dengan segenap jiwa. Sekarang akhirnya bisa melihat sendiri Anda naik takhta kekaisaran. Meskipun wanita itu mungkin akan kehilangan nyawanya karena ini, namun mendapatkan status sebagai permaisuri dan dimakamkan dengan megah di kediaman Pangeran Dingbei. Bahkan barang pemakamannya pun senilai puluhan ribu dolar, bisa dibilang itu adalah akhir yang sepadan. Jelas-jelas sudah menemukan obat penawarnya. Setelah racunnya hilang, tidak akan ada lagi masalah. Namun jauh di dalam lubuk hati, mengapa justru tidak merasa senang? Ada yang bilang kalau bunga plum putih di kediaman Pangeran Dingbei merupakan salah satu pemandangan terbaik di ibu kota. Sayangnya kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kabarnya dengan memohon pada pohon bunga, kita bisa meminta kekayaan dan keselamatan bagi orang yang kita cintai. Tadi apa yang sedang kakak minta dalam doanya? Salah? Ini rasanya kurang tulus. Sepertinya berasal dari arah halaman permaisuri. Semoga para dewa mendengar doaku. Lindungi Xiaojin di kehidupan ini agar tetap sehat dan berumur panjang. Dewa yang agung, hambamu Yunfu, memiliki sebuah permohonan. Kami belum lama menikah, tapi suami hamba sedang sakit parah dan harus menghadapi persaingan yang kejam di istana. Suami hamba menderita penyakit di dalam diri dan dikelilingi oleh musuh yang licik di luar sana. Hati hamba merasa sangat khawatir, namun tidak berdaya untuk menolongnya sedikit pun. Karena itu, hamba mempersembahkan sumbangan 10.000 koin emas ini untuk memohon pada dewa. Pertama, hamba memohon agar suami sehat dan panjang umur, bebas dari segala penyakit dan kemalangan. Kedua, hamba mohon agar suami tidak perlu lagi terlibat persaingan dan segala urusannya selalu aman. Ketiga, hamba memohon agar saya dan Yang Mulia bisa selalu harmonis sebagai suami istri dan menua bersama sampai rambut memutih.
Yang Mulia. Ini karena ketidakmampuan saya yang gagal menemukan strategi yang sempurna. Tetapi, Yang Mulia, mengingat Yang Mulia Raja akan segera tiada, beberapa pangeran lainnya sudah menyiapkan pasukan di luar kota. Jika Anda tidak segera tidur dengan permaisuri untuk menawar racunnya, saya khawatir itu akan menghambat Anda untuk naik tahta. Aku tahu itu. Yang Mulia, orang besar tidak perlu merisaukan hal-hal kecil. Anda selalu bersikap tegas dalam membuat perhitungan. Bagaimana mungkin hanya demi cinta Anda membiarkan keselamatan nyawa Anda sendiri terabaikan? Yang Mulia, Anda membawa kami para prajurit untuk menderita dan berjuang selama 10 tahun, melewati berbagai rintangan. Kini akhirnya keinginan itu bisa terwujud. Bukan hanya mendapatkan obat penyelamat nyawa ini, tapi juga bisa secara sah naik ke atas tahta. Yang Mulia, jangan hanya karena satu orang wanita, Anda membuat jerih payah 10 tahun ini menjadi sia-sia. Yang Mulia, para prajurit telah mengikuti Anda mempertaruhkan nyawa selama 10 tahun. Hanya demi menantikan hari Anda naik ke tahta kekaisaran. Sekarang Anda justru demi seorang wanita, menyimpan belas kasihan yang lemah. Orang lainnya semuanya memiliki niat yang buruk. Jika kerajaan besar ini jatuh ke tangan orang lain, saya takut seluruh negeri akan hancur. Rakyat akan sangat menderita. Saya siap menukar nyawa saya untuk memberi saran ini. Mohon utamakan kepentingan yang lebih besar, Yang Mulia. Kami siap menukar nyawa untuk memberi saran ini. Mohon utamakan kepentingan yang lebih besar, Yang Mulia. Jika Anda bersikeras melindungi satu orang dan melepaskan kerajaan, serta mengorbankan nyawa demi seorang wanita malam ini, maka kami pun tidak ingin hidup lebih lama lagi. Berkat bimbingan Anda selama beberapa tahun ini, dan kepemimpinan Anda selama 10 tahun, dalam jalan menuju akhirat, biarlah kami pergi terlebih dahulu. Cukup. Baiklah. Bagus sekali. Yang Mulia, Anda sudah kembali? Afu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah malam pertama pernikahan kita. Xiao Jin, kali ini aku harus menyelamatkanmu. Aku sudah mengetahuinya, hanya dengan berhubungan badan denganku, itu bisa menyelamatkan nyawamu. Ah, Jin. Di hari itu, kita belum sempat meminum arak pernikahan. Baiklah. Jika dia tiada, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Anda, tapi juga demi keamanan negara dan seluruh rakyat, pangeran. Secangkir arak penyatuan untuk perasaan cinta seumur hidup. Berbagi suka dan duka, tak terpisahkan selamanya. Begitu kalian tidur bersama, itu akan merusak fisiknya dengan parah. Paling ringan dia akan menjadi lumpuh dan kemungkinan terburuknya dia akan tiada. Aku, Yunfu, adalah istri sah yang dinikahi oleh Xiao Jin secara resmi. Setelah upacara selesai, seumur hidup ini aku akan selalu menjadi miliknya. Pertama, kuharap suamiku sehat dan panjang umur, bebas dari segala penyakit dan kemalangan. Anda harus segera tidur bersama permaisuri, meskipun hal itu akan mengancam nyawanya. Kedua, kuharap suamiku hidup tenang tanpa musuh, dan segalanya berjalan dengan damai. Hamba mempertaruhkan nyawa untuk memberi saran ini. Mohon pangeran mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ketiga, kuharap aku dan pangeran bisa hidup rukun, dan bersama hingga rambut memutih. Ini malam pernikahan kita. Kenapa kamu menangis? Menikah dengan orang yang kucintai. Membuatku menangis karena bahagia. Ini baru awal pernikahan kita. Kedepannya,
kita masih memiliki sisa hidup yang sangat panjang. Mulai sekarang kita masih punya sisa hidup yang sangat panjang bersama. Yang Mulia, Duan Wan Nona Du ada di depan pintu. Katanya dia harus bertemu dengan Anda. Nona Du? Siapa dia? Xiaojin, malam ini kan malam pernikahan kita. Lain hari saja. Malam ini aku mendadak merasa kurang sehat. Sebenarnya siapa Nona Du itu? Demi dia, Xiaojin bahkan sampai mengabaikan pengobatan racunnya. Apakah dia orang yang dicintainya? Kenapa saat Nona ini datang, kakak Jin malah pergi? Cepat katakan, kemana dia pergi? Aku harus bertemu dengannya. Nona Du, pangeran meminta saya menyampaikan pesan pada Anda. Dia bilang dia sudah menikah, dan meminta Anda nanti jangan datang lagi ke kediaman pangeran, supaya permaisuri tidak salah paham. Apa? Kapan dia menikah? Aku ini permaisuri Dingbei yang ditetapkan oleh kaisar. Aku ingin lihat. Wanita rendahan mana yang berani merebut kakak Jin dariku? Yang Mulia, racun serangga di tubuh Anda sudah kritis, hanya ini cara saya melanggar hukum alam, menggunakan metode peminjaman umur, untuk memperpanjang hidup Anda selama 7 hari lagi. Tapi, bukankah Anda sudah memutuskan untuk menghabiskan malam bersama permaisuri? Kenapa Anda berubah pikiran lagi? Dalam 7 hari, carilah cara yang bisa membuat Yunfu tetap hidup. Yang Mulia, apakah Anda mulai jatuh cinta pada permaisuri? Kalau iya, memangnya kenapa? Penyatuan kekuatan ini pasti akan melukai salah satu pihak. Begitu hubungan suami istri terjalin, permaisuri pasti akan berada dalam bahaya maut. Racun yin itu akan mengacaukan pikiran pemilik inang racun yang. Mohon Yang Mulia pikirkan baik-baik, begitu racun Anda berhasil dibersihkan, Anda akan menyadari bahwa apa yang disebut perasaan itu hanyalah ilusi sesaat yang menyesatkan. Wuji, aku tidak pernah memelihara orang tidak berguna di bawah perintahku. Saya mengerti. Beberapa hari ini saya menemukan satu cara, hanya saja prosesnya sangat berbahaya. Ku dengar semalam pangeran pergi begitu saja tanpa menyentuhnya, bahkan tidak pulang semalaman. Bahkan tidak ada noda darah di tempat tidur. Sepertinya gosip itu benar. Kamu belum dengar ya? Yang Mulia Raja menjodohkan keponakan kandung ratu, yaitu Nona Duan Wan, dengan pangeran. Pangeran pasti melakukannya demi Nona Du, makanya dia tidak mau menyentuhnya. Pantas saja, Nona Du ini bukan hanya dari keluarga yang sama dengan ratu, tapi juga teman masa kecil pangeran. Seandainya aku jadi pangeran, aku juga pasti akan demi Nona Du menjaga kehormatanku. Apa aku terlambat datang? Di kehidupan kali ini, dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Sudahlah, ibu mertua juga tidak pernah bilang bahwa dia akan mencintaiku lagi di kehidupan ini. Asalkan dia sehat dan selamat. Meskipun dia mencintai orang lain, ini jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Kamu sudah kembali. Kenapa kamu tidak menemani si Nona Du itu saja? Kami hanya saling kenal sejak kecil. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tidak ada hubungan apa-apa. Dasar pria hidung belang. Bukan apa-apa, bahkan di malam pertama pernikahan kita pun kamu pergi, masih berani bilang tidak ada apa-apa. Afu, jangan salah paham. Semalam aku, bukannya pergi menemui Nona Du, semua ini sulit untuk dijelaskan sekarang. Tunggulah setelah aku kembali ke kediaman 7 hari lagi. Aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. 7 hari lagi? Pangeran mau pergi kemana? Afu, kamu tenang saja dan tunggulah di rumah. Aneh sekali, dia mau pergi kemana? Yang Mulia Ratu, Anda harus membantu keponakanmu ini mendapatkan keadilan. Semalam, saya pergi ke kediaman Pangeran Dingbei untuk menemui kakak Jin. Tapi saya mendengar kabar bahwa dia sudah menikah dengan seorang wanita, tak tahu malu yang tidak jelas asal-usulnya. Hanya diketahui namanya adalah Yunfu. Yang Mulia, beraninya dia menggoda kakak Jin dan merebut posisi istri sah keponakanmu. Apa? Kamu adalah keponakan kandungku, dan kaisar sendiri yang mengeluarkan titah untuk menjadikanmu istri sah pangeran ke-8. Yunfu, gadis liar yang namanya saja tidak pernah kudengar sebelumnya, berani bertindak kurang ajar, dan menginjak-injak harga dirimu? Kasim Zhang? Ini adalah titah suci dari kaisar mengenai pernikahan kalian berdua. Bawa ini sekarang, kembalilah ke kediaman Pangeran Dingbei, ambil kembali gelar istri sahmu, dan beri gadis itu sedikit pelajaran. Wan berterima kasih atas anugerah kaisar dan Yang Mulia Ratu. Yunfu, dengan titah suci ini di tanganku, aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Yang Mulia, inilah benih teratai salju Huitian.
Berdasarkan catatan kitab kuno, teratai salju Huitian ini memiliki khasiat luar biasa untuk memulihkan jiwa dan raga. Jika sebelum berhubungan intim selir raja mengonsumsinya, itu akan menjamin keselamatannya. Bagus sekali. Dengan adanya benda ini, aku dan Yunfu akan bisa tetap hidup. Namun, untuk membuat teratai salju Huitian ini berbunga, harus menggunakan darah dari jantung orang yang tulus untuk disiram dan dipupuk selama 7 hari penuh, tidak boleh terputus. Darah dari jantung. Karena bunga lili salju ini bisa menyelamatkan nyawa Afu, apa salahnya mengambil darah dari jantungku sendiri? Bawakan pisau, aku akan mengambil darahnya. Yang mulia, jangan lakukan itu. Mengambil darah dari jantung adalah hal yang sangat berbahaya. Terlebih lagi harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Anda jangan sampai mengabaikan keselamatan diri sendiri hanya demi menyelamatkan selir raja. Benar ya mulia. Meskipun Anda bersedia menggunakan darah jantung Anda untuk memupuk benih teratai salju Huitian ini, namun setelah 7 hari berlalu, apakah bunga itu akan tumbuh berakar masih tergantung pada ketulusan sang pemberi korban dan garis takdir. Jika takdir belum mengizinkan, selain tidak bisa menyelamatkan selir raja, ini juga akan sangat merusak tubuh Anda. Yang mulia, perkara pengangkatan putra mahkota sudah sangat mendesak. Seandainya terjadi sesuatu saat pengambilan darah, maka segala pencapaian dan usaha Anda selama 10 tahun lebih ini akan berakhir sia-sia begitu saja. Kalian telah bersamaku bertaruh nyawa selama 10 tahun lebih. Seharusnya kalian lebih mengerti daripada aku. Menang atau kalah dalam perjuangan ini memang bukan jalan yang mudah. Jika aku Xiao Jin adalah orang pilihan langit, maka kali ini takdir juga pasti akan tetap berpihak kepadaku. Aku sudah membulatkan tekad. Bawakan pedangnya. Wanita yang ingin masuk ke kediaman Pangeran Dingbei, jumlahnya ada ribuan. Tapi mengapa kamu malah menikahiku? Putri bangsawan, gawat. Nona Duanwan memaksa masuk ke dalam, dan dia juga memakai baju pengantin, sambil membawa maharnya ke sini. Kamu adalah Duanwan? Dasar wanita hina yang lancang, bertemu dengan Putri Dingbei kami, beraninya kamu tidak bersujud memberi hormat? Kamu adalah Putri Dingbei? Lalu aku ini siapa? Atas nama takdir surga, titah kaisar berbunyi, putri dari wali kota, Duanwan, memiliki budi pekerti yang baik dan penampilan yang luar biasa. Bersama Raja Dingbei Xiaojin adalah pasangan yang serasi. Untuk menyempurnakan keindahan hubungan ini, maka secara khusus putri dari keluarga Duanwan jodohkan kepada Raja Dingbei sebagai permaisuri resmi. Hormati titah ini, bagaimana kamu dengar tidak? Di dalam titah suci tertulis dengan sangat jelas bahwa akulah permaisuri resmi kakak Jin, sedangkan kamu hanyalah seorang wanita dengan latar belakang rendah masih berharap untuk bisa memanjat kedudukan tinggi di kediaman Pangeran Dingbei. Mimpi. Lihatlah ekspresi wajah adik, sepertinya ada rasa dendam di dalam hatimu. Jangan-jangan kamu masih berniat untuk menentang titah raja? Saya tidak berani. Hanya saja titah pernikahan ini seharusnya diterima sendiri oleh pangeran. Kebetulan pangeran sedang pergi keluar beberapa hari ini. Aku tidak berhak mengambil keputusan untuknya. Tidak masalah. Sebenarnya titah ini memang diminta oleh kakak Jin kepada kaisar. Kamu bilang titah ini diminta oleh Xiao Jin? Keterlaluan kamu, Xiao Jin. Belum juga berhasil, kamu sudah mulai melupakan budi dan mencampakkanku. Antara Nona Du dan Raja Dingbei, mereka adalah teman masa kecil dan saling mencintai satu sama lain. Dialah istri sah pangeran yang paling pantas. Sedangkan orang sepertimu, wanita yang menikah 2 kali dari keluarga rendahan, bahkan menjadi pelayan ranjang pun, kamu tidak layak. Sudah cukup. Karena aku putri bangsawan, sudah masuk ke rumah ini, maka kamar utama kediaman Pangeran Dingbei ini juga harus ditempati olehku. Putri Dingbei, kenapa kamu masih melamun? Cepat bereskan barang-barang rongsokanmu dan keluar dari kamar tidur milikku, putri bangsawan.
Hentikan kalian semua. Ini semua adalah barang pribadi milikku. Perbuatanmu ini melanggar hukum. Bibi, ini jangan dibuang. Ini adalah benda kesayangan pangeran. Dia selalu menyimpannya dengan baik. Bahkan sehelai benang pun tidak boleh rusak. Jika kamu merusaknya, pangeran kembali nanti, meskipun kamu punya 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Sapu tangan ini ternyata bersulam gambar seekor kupu-kupu. Putri bangsawan, nama kecil Anda mengandung unsur kupu-kupu. Sedangkan sapu tangan ini adalah benda yang sangat dicintai pangeran. Jelas terlihat bahwa pangeran sudah lama sangat mencintai Anda. Biasanya, dia selalu membawa sapu tangan ini untuk meredakan kerinduan padamu. Hei, kamu lihat sendiri kan? Biasanya, pangeran selalu memikirkanku siang dan malam. Karena itulah dia sengaja menyulam kupu-kupu ini pada sapu tangan kesayangannya. Aku tidak peduli cara licik apa yang telah kamu gunakan untuk menggoda pangeran ke atas ranjang, tapi di hati pangeran, akulah istri sah yang sangat dicintainya, sedangkan kamu hanyalah seorang selir yang tidak memiliki status apapun. Sapu tangan itu, aku pernah melihatnya dibawa oleh Xiao Jin. Brengsek sekali kamu, ternyata kamu ingin mendua dan memiliki 2 istri sekaligus. Aku benar-benar salah telah menilaimu. Hanya seorang selir simpanan tak berstatus. Beraninya, kamu ingin merebut posisi ini. Cepat pergilah sekarang, dan angkat kaki dari kediaman Raja Putri. Bagaimanapun juga, aku adalah istri sah Xiao Jin, yang dinikahi dengan penuh hormat. Jika ingin aku menyerahkan posisiku, kecuali kamu bisa membuat Xiao Jin memberikan surat cerai padaku secara langsung. Aku tidak percaya kalau Xiao Jin akan mengusirku sebelum racunnya berhasil disembuhkan. Baik, jadi kamu berani keras kepala dan tetap tinggal di sini? Ibu Suri tiba. Mumpung kakak Jin tidak ada di kediaman, aku bisa memanfaatkan tangan Ibu Suri untuk menghabisi wanita sampah yang ingin merebut tempatku ini. Hormat saya kepada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri senantiasa diberi keberkahan. Jadi kamu wanita yang dibawa pulang oleh pangeran ke-8? Berasal dari rakyat jelata? Dan lagi kamu janda yang dicampakkan, tapi kamu berani bermimpi menjadi permaisuri di kediaman Raja Utara? Tindakanmu ini bukan hanya mempermalukan keluarga Xiao, tapi juga menodai kehormatan leluhurmu sendiri. Memangnya kenapa jika ini pernikahan keduaku? Lagi pula aku tidak menikah denganmu. Dasar kolot berikiran sempit. Wan. Hormat Wan kepada Ibu Suri. Mohon maaf jika Wan terlambat datang. Hal ini karena luka bakar di tangan ini terasa sangat menyakitkan. Dan Wan terlalu sibuk mengobatinya, sehingga aku melalaikan etika untuk segera memberi salam kepada Ibu Suri. Cepat perlihatkan pada Ibu Suri. Wan, bagaimana tanganmu? Bisa terbakar sampai parah begini? Ibu Suri, sebaiknya Ibu tidak usah bertanya lagi. Anggap saja ini adalah akibat dari kesalahan Wan sendiri. Ada aku di sini, siapa lagi yang berani menyakitimu? Cepat katakan. Ini semua ulah Yunfu. Yunfu tidak terima dengan anugerah kaisar. Ia iri dan dendam kepadaku. Dia bahkan tega membakar benda tanda cinta saya dengan pangeran. Karena tidak ingin mengecewakan ketulusan pangeran, aku pun nekat mengambilnya dari tungku api yang menyala. Itulah yang membuat tanganku seperti ini. Kamu berbohong. Sapu tangan itu jelas-jelas selalu ada padamu. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kamu bohong. Sapu tangan ini jelas-jelas ada di tanganmu. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Di hadapan aku, berani-beraninya kamu membantah? Berlutut? Saat istri sah berbicara, beraninya seorang selir sepertimu ikut campur? Aku hanya tahu kamu menggunakan cara-cara rendahan untuk merayu Raja Dingbei. Tidak disangka kamu jauh lebih angkuh dari dugaanku, bahkan lebih kejam. Hanya karena iri pada posisi putri bangsawan milik Wan, kamu malah menghina dan menyiksanya secara berlebihan, bahkan membakar tanda cinta mereka berdua. Jika ingin tetap selamat, pergilah dengan cara merangkak keluar dari kediaman Pangeran Dingbei. Aku tidak bisa pergi. Aku harus mengobati penyakit Xiao Jin. Hanya dengan bersamamu, pangeran baru bisa melenyapkan Gu Matahari, panjang umur, dan naik tahta dengan lancar. Menjawab yang mulia. Aku tahu identitasku sangat rendah dan tidak pantas bersanding dengan pangeran. Namun, masih ada urusan yang belum selesai antara aku dan pangeran. Sebelum pangeran kembali ke kediaman, aku tidak akan pergi. Benar-benar tidak disangka, baru berlalu 5 hari saja, teratai salju Huitian ini malah sudah menumbuhkan kuncup bunga. Ini benar-benar peristiwa langka. Ini menunjukkan hati Anda sangat tulus, Yang Mulia. Keinginan Anda pasti akan terkabul. Yang Mulia, Anda sudah mengambil darah selama 5 hari berturut-turut, energi hidup Anda sudah sangat terkuras. Jika ini terus berlanjut, nyawa Anda bisa terancam. Tubuhku sendiri, aku memahaminya. Tidak perlu bicara lagi. Gawat Yang Mulia, telah terjadi sesuatu pada putri bangsawan di kediaman? Apa? Aku dan pangeran masih memiliki urusan pribadi yang belum selesai. Sebelum pangeran kembali ke kediaman, aku tidak akan pernah pergi. Yang Mulia, lihatlah dia. Seorang wanita simpanan, hanya mengandalkan kemampuan rendahannya yang murahan, begitu tidak tahu malu tetap menetap di kediaman pangeran dan tidak mau pergi. Sepertinya hidup Duan Wan ditakdirkan untuk tidak akan pernah menjadi istri pangeran. Daripada terus-menerus dihina oleh seorang wanita simpanan, lebih baik sekarang aku tunjukkan ketulusanku, meski nyawa taruhannya.
Kamu adalah keponakanku, bahkan kaisar sendiri, yang telah menunjukmu sebagai putri bangsawan untuk kediaman Pangeran Dingbei. Bagaimana bisa kamu membiarkan wanita simpanan meremehkanmu? Baiklah, kamu tidak mau pergi, kan? Mulai sekarang, meskipun kamu mau pergi, kamu tidak akan bisa lagi. Hari ini, aku akan membelamu sebagai putri bangsawan, untuk memberi pelajaran setimpal pada wanita sampah yang tidak tahu aturan ini. Pengawal, siapkan hukumannya. Kamu adalah putri bangsawan? Adalah tanggung jawabmu untuk mengatur selir? Sudah seharusnya kamu sendiri yang menertibkan dan mengajari aturan pada wanita sampah ini. Wan, berikan hukuman kepadanya. Karena ini adalah perintah yang mulia ratu, maka Wan akan mematuhinya. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Tuduhan yang kalian buat-buat itu, aku Yunfu tidak akan mengakuinya. Dasar wanita kejam. Setelah aku membuatmu babak belur, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menggoda kakak Jin. Xiao Jin, selamatkan aku. Berani-beraninya menyentuh selirku. Kalian cari mati. Xiao Jin, Wan adalah istri sahmu yang ditunjuk oleh kaisar sendiri, sedangkan dia hanyalah seorang selir hina yang memalukan. Kamu rela demi seorang simpanan menghina istri sahmu seperti ini? Aku tidak tahu dari mana Ibu Suri mendengar kabar angin itu, hingga menganggap Afu adalah simpananku. Dialah istri sahku yang sebenarnya. Kakak Jin, Wan tahu bahwa kamu selalu mencintai Wan. Coba kamu lihat, sapu tangan yang selalu kamu simpan baik-baik ini, sulaman kupu-kupu di atasnya, bukankah ini tanda kerinduanmu padaku? Sayang sekali, tanda cinta kita terbakar menjadi seperti ini. Siapa yang membakarnya? Siapa yang membakarnya? Itu. Aku tanya sekali lagi, siapa yang membakarnya? Itu Yunfu. Jelas sekali kamu hanya bersandiwara, Yang Mulia. Aku tahu aku berasal dari keluarga biasa. Tidak pantas memperebutkan posisi istri utama. Tapi aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti merusak hubungan orang lain. Asalkan Anda mengatakannya, aku tidak akan pernah mengganggu lagi. Istriku berpikir, ini adalah benda tanda cinta antara aku dan Nona Du. Hah, apa kamu serius? Kalau bukan itu, lalu apa? Kakak Jin, apa maksudmu dengan ini? Istriku, kamu ini benar-benar punya ingatan yang sangat pendek. Ini adalah benda kenangan saat kita pertama kali bertemu. Jangan-jangan hari itu. Ini adalah benda tanda cinta antara kamu dan aku. Dia ternyata menyimpan benda kenangan pertemuan pertama kami dengan sangat dekat dengannya. Apakah aku selama ini salah paham padanya? Xiao Jin, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kakak Jin, sebenarnya mantra apa yang wanita ini berikan padamu? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Jangan mengira karena hari ini ada Ibu Ratu di sini. Aku akan memikirkan perasaanmu dan mengalah padamu. Dialah satu-satunya istri sahku yang kucintai. Sedangkan kamu, aku tidak pernah punya perasaan padamu. Kamu hanya bertepuk sebelah tangan dan bersikeras sendiri. Bahkan berani datang ke kediamanku. Hanya untuk menghina istriku. Yang Mulia, lihat dia. Lancang. Aku tidak tahu apa yang telah wanita ini lakukan padamu. Tapi dekret pernikahan sudah ada di sini. Memerintahkan Wan dan kamu segera menikah. Wanita hina ini tidak mengerti aturan. Apa kamu juga mau melawan dekret? Menikah? Pernikahan Titah Raja? Lihatlah dengan jelas. Di sini tertulis sangat jelas. Memerintahkanmu untuk segera menikah dengan Wan. Aku sarankan padamu, lebih baik segera ceraikan wanita sampah yang tak tahu malu ini. Jadikan Wan sebagai istri sah, agar tidak memancing kemarahan Yang Mulia. Kamu, beraninya kamu membuang titah suci dari ayahmu? Benar-benar pembangkang? Jangan gegabah, ini adalah titah suci. Ayahanda benar-benar sudah pikun. Bahkan bisa salah menulis titah suci. Kalau begitu saya minta Ibu Suri sampaikan kepada ayahanda. Tolong buatkan satu titah lagi untukku. Menetapkan Yunfu sebagai satu-satunya istri sah pangeran ini. Selama hidup dan mati. Tidak akan pernah menikah lagi. Aku sudah salah menilai Xiao Jin. Ternyata dia sanggup untukku berbuat sejauh ini. Bagus. Kamu tidak hanya membuang titah suci ayahmu, tapi juga menyuruh ayahmu untuk menulis ulang sebuah titah, demi menikahimu dengan wanita rendah ini. Dasar anak durhaka, apa kamu ingin memberontak? Baiklah. Mengingat ayahanda yang sudah tua dan sakit parah, aku juga tidak ingin mengganggu ayahanda. Kalau begitu tunggulah sampai aku naik takhta. Aku sendiri yang akan mengeluarkan titah untuk Yunfu. Kurang ajar? Kurang ajar? Sungguh sangat tidak sopan. Aku sebagai ratu berada di sini, tapi kamu berani tidak patuh dan membual seenaknya. Ratu, Anda sekarang adalah seorang ratu. Hanya saja ayah kaisar sebentar lagi akan tiada. Ketika waktunya tiba nanti, Anda bukan lagi seorang ratu, bukan. Dialah orangnya. Zaulin, antarkan tamu kita keluar. Silakan Nyonya Nona Du dan Ratu.
Wanita rendah Yunfu itu? Entah metode licik apa yang telah dia gunakan, sampai membuat pangeran ke-8 kepadanya menjadi sangat tergila-gila, bahkan sampai tidak memedulikan kehormatan keluarga kerajaan. Nyonya, dulu kakak Jin tidak pernah bersikap seperti ini. Standarnya sangatlah tinggi, bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada Yunfu, wanita sampah pindahan yang berstatus janda. Nyonya, semua ini, pasti ada sesuatu yang janggal dan tersembunyi. Kasim Zhang, Saya di sini. pergi dan selidiki baik-baik untukku. Seperti apa latar belakang wanita Yunfu itu yang sebenarnya. Baik. Pangeran ke-8 Raja Dingbei Xiaojin tiba. Hormat saya kepada Ayahanda Kaisar. Tidak disangka saat aku menunggu momen sebelum aku tiada, Pangeran Sulung dan Pangeran ke-7 masih saja sekumpulan orang tidak berguna yang hanya bisa bersenang-senang. Satu-satunya yang sanggup mengemban tahta kekaisaran ini hanyalah kamu, Pangeran ke-8. Tetapi, sebentar lagi, adalah ulang tahunmu yang ke-30. Racun dalam tubuhmu itu. Ayahanda jangan khawatir, saya sudah menemukan penawarnya. Beberapa hari lagi pasti akan sembuh. Saya pasti bisa memimpin kekaisaran dan hidup selama negeri ini berdiri. Benarkah? Baiklah, waktuku juga sudah tidak banyak lagi. Hari ini aku akan menuliskan titah rahasia suksesi, menetapkanmu sebagai putra mahkota. Asalkan kamu bisa bertahan hidup melewati ulang tahunmu yang ke-30, titah rahasia ini akan berlaku. Namun jika kamu tidak bisa bertahan melewati umur 30 tahun, maka tahta naga ini hanya bisa ditempati oleh pangeran lainnya. Saya mengerti. Saya tidak akan mengecewakan harapan Ayahanda. Yang mulia, guru besar telah memperpanjang hidup Anda selama 7 hari, dan besok adalah hari terakhir. Belakangan ini Baginda Kaisar sedang sakit kritis, bahkan sudah menitipkan wasiat tahtanya kepada Anda, penobatan sudah sangat mendesak. Anda dan Permaisuri harus segera menyingkirkan kutukan itu. Tunggulah sebentar lagi. Hanya butuh 1 hari lagi, maka teratai salju Huitian akan segera mekar. Aku harus membuat Afu tetap hidup bersamaku. Sedang menyembunyikan apa secara diam-diam? Tidak mau memberitahumu. Tunjukkan padaku. Tidak mau. Tidak mau memberitahu? Kalau tidak, maka aku akan. Baiklah, baiklah. Kalau aku menunjukkannya padamu, kamu tidak boleh menertawakanku. Mana mungkin aku akan menertawakanku? Kalau begitu, jawab dulu satu pertanyaanku, dan jangan berbohong. Jika tidak, aku akan pergi dari rumah ini, pergi ke tempat yang sangat jauh, sampai kamu tidak akan pernah bisa menemukanku lagi. Pertanyaan apa? Kamu, di dalam hatimu, apakah aku ini hanya sekadar obat bagimu, ataukah istri untuk sehidup semati? Apa pertanyaannya? Kamu, di dalam hatimu, aku ini sebenarnya hanya obat penyembuh, atau sebagai istri yang akan menemanimu seumur hidup. Xiao Jin, kamu begitu baik padaku. Apakah itu benar-benar tulus dari hati, ataukah kamu hanya menganggapku sebagai obat? Afu, mengapa menanyakan hal itu? Jangan-jangan, dia sudah mulai merasa curiga. Sepertinya aku harus segera mendapatkan teratai salju Huitian. Dengan begitu, aku dan dia bisa terus bersama selamanya. Afu, aku tidak akan menikahi seorang permaisuri hanya demi mendapatkan obat. Aku datang untuk memberitahumu bahwa Ayahanda Kaisar sudah menurunkan titah untuk mewariskan tahta kepadaku. Setelah kita bermalam bersama nanti, dan setelah ulang tahunku yang ke-30, aku bisa secara sah meneruskan tahta kerajaan ini. Dan kamu tidak hanya menjadi istri yang menemaniku seumur hidup, tapi juga akan menjadi ratu yang akan memimpin negeri ini. Ternyata dia memang tulus kepadaku. Aku tidak peduli apakah kamu seorang kaisar atau bukan, aku juga tidak memohon untuk menjadi seorang ratu. Asalkan kamu sehat dan selamat, serta kita hidup bersama seumur hidup, itu sudah cukup bagiku. Jadi, tadi kamu menyembunyikan apa? Apa yang tidak boleh dilihat oleh suamimu sendiri? Ini dipersiapkan untuk kita, tapi aku baru saja belajar menyulam. Jadi, Sulam penutup kepala? mereka bilang, sarung bantal yang disulam sendiri oleh pengantin wanita, jika dihamparkan di tempat tidur, dan tidur bersama suami, maka akan menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Orang tua dulu berkata, butuh 100 tahun untuk bisa menyeberang di perahu yang sama, butuh 1000 tahun untuk bisa tidur di bantal yang sama. Ini melambangkan cinta suami istri yang mendalam, agar bisa menua bersama hingga rambut memutih. Afu. Akhir-akhir ini Ayahanda Kaisar dalam kondisi kritis, pewarisan tahta akan segera dilakukan. Sudah pasti banyak urusan yang sangat sibuk, sehingga menunda waktu kita untuk bersama, dan aku pun mengabaikanmu. Setelah aku menyelesaikan semua urusan ini, kita akan bisa terus bersama setiap waktu. Baiklah.
Yang Mulia Ratu, Yunfu adalah pembawa dari Yinggu itu. Apa? Ratu yang mulia, Yunfu adalah inang dari ulat sutra gelap. Apa? Yunfu ternyata adalah inang dari ulat sutra gelap. Pemuda Xiaojin itu menyembunyikannya dengan sangat rapat. Tapi, meskipun ulat sutra gelap di dalam tubuhnya bisa menyelamatkan nyawa kakak Jin, lalu kenapa? Dia tetap saja hanya seorang wanita rendahan yang sudah pernah menikah sebelumnya. Lagi pula, dia pasti akan tiada setelah malam pengantin. Tidak masalah jika kakak Jin menggunakannya sebagai penawar, tapi kenapa dia harus menikahinya? Demi wanita ini, Xiao Jin bahkan rela melukai hatinya sendiri demi menyirami teratai salju. Sepertinya, dia benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Yang mulia, aku juga ingin kakak Jin sehat dan berumur panjang. Tapi jika kakak Jin sungguh jatuh cinta kepada wanita jahat itu, dan kelak akan membawanya pulang untuk dinikahi, lalu terus melindunginya, maka aku takut seumur hidup ini tidak akan pernah bisa menjadi ratu yang mulia. Aku punya sebuah rencana untuk menghabisi wanita jahat itu. Setelah dia tiada, kesempatanmu tentu akan datang. Berhasil. Pil salju teratai surgawi ini akhirnya berhasil ditempah. Kualitas pil obat ini luar biasa bagus. Terlihat betapa yang mulia kepada Nona Yunfu sangat tulus mencintainya. Bagus sekali. Nyawa Yunfu akhirnya berhasil diselamatkan. Yang mulia, semalam kaisar terdahulu telah tiada. Batas waktu 7 hari hidup Anda juga hampir habis. Masalah penerus takhta sudah sangat mendesak. Anda harus segera menghilangkan kutukan dengan putri bangsawan. Untunglah aku sudah bersiap dari awal, dan diam-diam menukar Snow Lotus Pill yang asli. Yunfu, setelah memakan Snow Lotus Pill palsu itu, hari ini di tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Istrinya hanya boleh aku, Duan Wan. Pohon kacang merah di Jiangnan, setiap helai daunnya menyimpan rindu. Kacang merah mungkin ada akhirnya, tapi rindu ini tak akan pernah berakhir. Sepertinya aku masih memiliki bakat dalam menyulam. Putri bangsawan, pangeran sudah pulang ke kediaman? Benarkah? Kau tidak berjaga di samping pangeran, malah sengaja datang kemari memberitahuku. Pangeran bilang malam ini adalah malam pertama kalian sebagai pengantin. Pangeran meminta putri bangsawan untuk memakan ini dulu. Ini apa? Pangeran bilang, ini adalah obat kuat untuk kesehatan, yang juga sangat bermanfaat untuk urusan di ranjang. Tidak sopan. Putri bangsawan, saatnya untuk mandi dan bersolek. Ibu pengasuh, berikan padaku, biar aku yang menyiapkannya. Kitab Internal Xuanyang. Menurut buku dari guru besar mengenai penyakitnya, orang yang terkena racun Yang, usianya tidak akan lebih dari 30 tahun, hanya racun Yin yang bisa menekannya. Dan jika racun Yin menggunakan tubuh manusia sebagai inang, hanya dengan bersenggama penyakit itu bisa disembuhkan secara total. Namun karena Yin dan Yang saling berlawanan, melakukan hubungan itu akan memberikan dampak buruk yang besar bagi inang racun Yin. Risiko paling ringan adalah menjadi cacat, dan paling berat adalah bisa tiada. Putri bangsawan, pangeran berkata bahwa persiapan pernikahan pada hari itu kurang sempurna, maka beliau mengirimkan lebih banyak mahar untuk Anda sebagai bentuk kompensasi, 1.001 macam hadiah ini, barulah sebanding dengan kehormatan Anda, Putri bangsawan. Jika bisa mendapatkan ketulusannya dan bersatu dalam asmara, maka efek penyembuhannya akan jauh lebih baik, sehingga bisa menjamin keselamatan selamanya. Aku anugerahkan gelar Yunfu sebagai satu-satunya putri bangsawan milikku. Seumur hidup ini,
Aku takkan pernah menikah lagi. Dan kamu, bukan hanya istri yang akan menemaniku seumur hidup, tetapi juga kelak akan menjadi ratu yang memimpin dunia. Kepergianmu ini akan penuh rintangan, peluang untuk selamat sangatlah kecil. Apakah kamu benar-benar yakin? Aku bersedia. Ternyata, meskipun kamu adalah Xiao Jin, tapi kamu bukan lagi Xiao Jin milikku yang dulu. Kamu hanya membutuhkanku untuk menyelamatkan nyawamu. Kenapa tidak memberitahuku? Padahal kamu tahu, demi dirimu, aku sama sekali tidak memedulikan nyawaku ini. Afu. Afu. Xiao Jin, bagaimana bisa Anda? Ada apa denganku? Mengapa tubuhku terasa begitu panas? Yao Jin, jelas-jelas Anda sudah membohongiku sampai sejauh ini. Mengapa Anda masih harus memberiku obat seperti ini? Aku hanyalah seorang wanita lemah tanpa kuasa. Apakah aku layak untuk Anda waspadai sedemikian rupa? Dalam kehidupan kali ini, Anda memang ditakdirkan menjadi penguasa agung. Cukup penuh curiga, dan cukup tak punya hati. Afu, setelah malam ini berlalu, aku akan naik takhta sebagai kaisar. Dan kamu akan menjadi ratu yang paling dihormati. Ini juga bagus. Besok Anda akan menduduki takhta mulia, dan aku akan tiada tanpa penyesalan. Putri Yun, telah bersamaku sejak awal kita bersatu, berbagi hidup dan mati bersama, saling mencintai tanpa ragu. Dengan ini menetapkanmu sebagai ratu, menjadi pemimpin bagi seluruh istana, menjadi teladan bagi seluruh negeri. Demi cinta yang begitu dalam, aku tidak akan pernah menikah lagi. Xiao Jin, sebenarnya aku sudah jauh lebih beruntung dari sebelumnya. Setidaknya kali ini aku masih bisa menyelamatkanmu. Afu, segala yang aku miliki adalah berkat pemberianmu. Aku akan menggunakan seumur hidupku untuk membalas budimu. Yang mulia, waktu fajar hampir tiba, saatnya bersiap untuk upacara penobatan. Yang mulia, permaisuri juga harus berganti pakaian dan bersiap untuk upacara pengangkatan permaisuri. Afu terlalu lelah. Biarkan dia tidur lebih lama lagi. Belum terlambat untuk memanggilnya nanti. Baik. Permaisuri seharusnya sudah selesai bersiapkan. Kirim kereta kencanaku untuk menjemputnya. Aku ingin naik bersama permaisuri. Baik. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada permaisuri. Apa yang terjadi dengan Afu? Permaisuri. Dia. Cepat katakan, ada apa? Permaisuri telah tiada. Jelas-jelas sudah memakan teratai salju Huitian. Mengapa bisa jadi begini? Mengapa bisa begini? Afu, Afu. Bangunlah. Aku datang. Aku datang. Aku tahu sifatmu yang nakal dan suka bercanda denganku. Bangunlah dulu. Aku akan memaafkan semuanya. Afu, Afu. Yang mulia. Keluar. Ratu hanyalah sedang bercanda denganku. Afu, Afu. Afu. Bukankah kamu pernah bilang mau menua bersamaku? Kenapa kamu mengingkari janjimu? Bangunlah. Bukankah kamu pernah bilang memintaku melepaskan keluargamu? Aku akan titahkan sekarang. Semua pria di kediaman keluarga Yun akan naik jabatan, dan para wanita akan diberi gelar kehormatan. Bagaimana?
Yang Mulia, Keluar. racun di tubuh Anda baru saja hilang. Tidak boleh terlalu bersedih. Saya harap Yang Mulia menjaga kesehatan. Yang sudah tiada takkan bisa kembali. Biarkanlah permaisuri pergi dengan tenang. Afu, kamu pernah bilang akan menua bersamaku. Yang Mulia, harap kuatkan diri. Waktunya sudah hampir tiba. Seluruh pejabat sedang menunggu Anda untuk upacara penobatan. Aku tidak peduli apakah kamu seorang kaisar atau bukan, aku juga tidak meminta untuk menjadi permaisuri. Asalkan kamu sehat dan selamat, dan kita bisa bersama seumur hidup, itu sudah cukup. Yang Mulia, Anda baru saja mewarisi tahta mendiang kaisar. Seluruh jajaran pejabat sedang menunggu Anda di istana. Dan pundak Anda masih memikul tanggung jawab atas negara. Sampaikan titahku. Permaisuri kemarin sedang tidak enak badan, kondisi tubuhnya melemah. Upacara penobatan permaisuri ditunda sementara waktu. Segera kirimkan prajurit berkuda tercepat pergi ke kuil angin untuk menjemput Master Wuji untuk mengobati permaisuri. Baik, Bos. Melapor, Yang Mulia, permaisuri. Dia jiwanya telah pergi, nyawanya telah tiada, saya benar-benar tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Permintaan pertama, semoga suamiku panjang umur dan sehat, terbebas dari segala penyakit dan musibah. Permintaan kedua, semoga suamiku hidup damai, segala urusannya berjalan lancar. Permintaan ketiga, jika pangeran benar-benar dia, aku bersedia bersamamu mencintai sebagai suami istri, menua bersama. Pangeran, Afu, Yang Mulia, Anda sudah bangun? di mana Afu? Ibu Suri melihat Anda sangat terpukul, sementara jasad permaisuri tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jadi beliau memerintahkan orang-orang dari Departemen Upacara untuk mengurus pemakaman permaisuri. Jenazah sang permaisuri sekarang sudah disemayamkan di makam kekaisaran. Siapa yang mengizinkannya? Aku akan pergi menemuinya. Nonadu, ini bukan tempat yang seharusnya Anda datangi. Yunfu? Tidak disangka, kamu ternyata membiarkan kakak Jin membangunkan untukmu makam permaisuri semegah ini. Makam permaisuri ini dibangun khusus demi Ratu Yun. Kalau dipikir-pikir, Ratu Yun ini juga sosok yang begitu Yang Mulia Raja Dingbei baru saja naik takhta menjadi kaisar, dia justru telah tiada. Sudah tidak ada urusanmu lagi di sini, kamu boleh pergi sekarang. Tapi ini, saya menerima perintah untuk menjaga permaisuri di sini. Nona ini menyuruhmu pergi. Yunfu, beraninya kamu merebut kakak Jin dariku? Akan aku buat kamu. Tak akan tenang setelah tiada. Kemari kalian, buang jasad Yunfu ke pembuangan massal untuk makanan anjing. Di mana Afu? Di mana ratuku? Kakak Jin, Yang Mulia Ratu, sudah dimakamkan dengan layak. Peti matinya sudah ditutup, barang-barang peninggalan pun disertakan bersamanya. Yang Mulia, relakanlah Ratu agar bisa beristirahat dengan tenang. Setelah kepergian beliau kemarin, rambut Anda memutih dalam semalam. Bahkan jika Ratu sudah di alam baka, beliau akan bisa melihat betapa tulus kasih sayang Anda kepadanya. Kini, meski Anda menghancurkan peti mati itu, beliau tidak akan pernah bisa kembali lagi, Yang Mulia. Harapan ketiga, hidup bahagia bersama suami, tua bersama sampai maut memisahkan. Hidup bahagia bersama suami, tua bersama, sampai maut memisahkan. Aku sudah menua bersama Afu sekarang.
Yang mulia, ada hal yang hamba belum pahami. Hamba tidak tahu apakah pantas untuk menyampaikannya. Katakan, Sebelumnya Master Wuji pernah bilang, setelah mengonsumsi teratai salju Huitian, kondisi ratu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mengingat duka yang sangat mendalam kemarin, kami semua sangat mengkhawatirkan kesehatan Anda, sehingga tidak sempat berpikir panjang. Saat laporan pagi ini, hamba ingin melaporkan bahwa kemarin sepertinya hamba melihat seseorang diam-diam menyelinap ke dalam kamar Master Wuji. Kemungkinan ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya. segera selidiki. Jangan biarkan ada satu bukti pun yang terlewat. Jika ternyata tiadanya ratu memang ada rahasia di baliknya, aku pastikan pelakunya akan menerima balasan setimpal. Yang mulia, saya telah mengerahkan tim untuk melakukan penggeledahan ketat mulai dari kuil Lanyin hingga ke seluruh kediaman, dan pada akhirnya, di dalam kamar milik kediaman Dunonadu saya menemukan benda ini. Apakah ini Snow Lotus Pill? Benar. Saya sudah memastikan semuanya, bahwa sebelum Master Wuji melakukannya, dia sudah diam-diam menukar Snow Lotus Pill yang asli, jadi Snow Lotus Pill yang diberikan Master Wuji kepada Anda itu palsu. Dan permaisuri, justru karena telah mengonsumsi Snow Lotus Pill palsu itu, maka dia... Di mana wanita jahat itu sekarang? Kakak Jin, kamu sudah naik takhta sebagai kaisar dan telah menjadi penguasa negeri ini. Hanya karena Yunfu yang telah tiada, apakah pantas kamu bersedih? Sampai rambutmu memutih dalam semalam. Berani sekali! Di hadapan kaisar, beraninya kamu bertindak tidak sopan. Segera akui kesalahanmu. Apa dosa yang dilakukan oleh Duan Wan? Jika bukan karena wanita tak tahu malu bernama Yunfu itu, aku pasti sudah menjadi permaisuri di Istana Timur ini. Meskipun mereka semua bilang, hidupmu tidak akan lebih dari 30 tahun, tapi aku tetap memohon kepada mendiang kaisar dan memohon kepada Ibu Suri, meminta mereka untuk menikahkanku denganmu. Jika setelah 30 tahun kamu sudah tiada, aku bahkan sudah siap untuk pergi bersamamu selamanya, tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi bagaimana denganmu? Sekarang demi wanita jahat bernama Yunfu itu, kamu menghinaku dan mencampakanku. Aku Duan Wan telah mencintaimu selama 10 tahun. 10 tahun, mana mungkin aku rela? Bagaimana bisa aku menyerah begitu saja? Lagi pula bukankah sejak awal kamu juga sudah berencana untuk menghabisinya? Sampaikan perintahku. Untuk seluruh keluarga Klandu, berikan hukuman mati bagi mereka semua. Dan untuk Duan Wan, hukum dia dengan siksaan paling berat. Kemari, minum obat ini. Ibu mertua, Jangan dilihat terus, minum dulu obatnya. Tidak baik kalau obatnya sudah dingin. kenapa ibu bisa ada di sini? Kenapa? Kamu sangat beruntung. Seharusnya hal ini membuatmu tak bernyawa. Tapi sebelum serangga terkutuk itu meninggalkan tubuhmu, ternyata kamu sudah terkena racun mematikan lainnya. Awalnya nyawamu sudah terancam, namun serangga terkutuk itu malah bereaksi dan menjaga napas terakhir tuannya. Hanya saja denyut nadimu hilang, tubuhmu kaku dan dingin, seolah-olah kamu sudah tiada. Seandainya saat itu, kamu sudah dimakamkan oleh orang, maka, meski beberapa hari kemudian, reaksi obatnya sudah luntur, saat kamu bangun kembali, kamu hanya akan terkubur hidup-hidup di bawah tanah, dan tinggal menunggu saat terakhir saja. Siapa sangka seseorang malah membuangmu di pemakaman umum? Untung saja aku lewat, dan membawamu pulang ke sini. Tapi jangan takut. Sekarang, tenanglah, dan tinggallah di tempatku ini. Benar juga, sekali hubungan suami istri terjadi, inang serangga terkutuk akan celaka atau tiada. Bagaimana Xiao Jin bisa tenang jika aku hanya cacat, bukannya sudah tiada, sudah penuh dengan rencana, dan harus bersusah payah lagi, mengirimkan 1 dosis racun padaku? Sungguh menggelikan. Aku juga bertanggung jawab atas hal ini karena tidak menjelaskan risiko itu padamu dengan jelas. Datang ke dunia ini, artinya segalanya dimulai dari awal. Dia memang tetap dirinya, namun juga bukan dirinya lagi. Dia tidak akan mengingatmu, belum tentu akan mencintaimu, bahkan bisa menyakitimu. Ternyata, begitukah? Nona, kamu kenapa? Nona, kamu kenapa? Tabib Liu. Nona, selamat. Kamu sudah hamil 2 bulan. Hamil? Aku ternyata mengandung darah daging Xiao Jin. Setelah melewati kesulitan besar, pasti akan datang keberuntungan.
Aku akan mengambilkan obat penguat kandungan. Kamu istirahatlah yang baik. Jangan banyak pikiran lagi. Apa kamu sudah dengar? Yang Mulia sudah mengeluarkan titah untuk memberi hukuman pada klan Du, katanya putri sulung keluarga Du, Duan Wan, menjebak hingga mendiang Ratu Tiada, seluruh keluarganya langsung dihukum berat. Tentu saja aku tahu itu. Aku juga dengar sejak mendiang Ratu Tiada, Yang Mulia terus tinggal di kediaman Pangeran Dingbei dan tidak mau pindah ke istana kekaisaran. Bahkan beliau mengeluarkan titah untuk tidak pernah mengambil selir atau mengangkat ratu baru. Cinta Yang Mulia pada mendiang ratu sungguh lebih kuat dari emas dan lebih dalam dari lautan. Pelaku kejam, dunia yang paling dia inginkan dan kehidupan sisa yang tanpa rasa khawatir, semuanya sudah dia dapatkan. Utangku pada Xiao Jin juga sudah lunas, mulai sekarang aku tidak punya urusan lagi dengannya. Sedangkan anak ini, aku akan menjaganya dengan baik dan membesarkannya sampai dewasa. Afu, kamu pasti sangat membenciku, kan? Sudah 7 tahun. Aku merindukanmu setiap siang dan malam. Tapi kamu tidak pernah mau muncul dalam mimpiku. Yang Mulia. Aku memanggilmu ke sini. Ingin kamu meramal sekali lagi. Ramalkan di mana keberadaan jiwa Afu, kemana perginya. Dan apa yang harus aku lakukan, agar aku bisa menemuinya di dalam mimpi. Baik, Tuan. Bagaimana hasilnya? Yang Mulia, ramalan ini menunjukkan bahwa ada satu cara yang bisa membuat Anda bertemu dengan permaisuri. Cara apa? Menurut ramalan ini, kuncinya ada pada teratai salju surgawi. Teratai salju surgawi? Benar sekali. Dalam 3 hari Anda harus menemukan 81 kuntum teratai salju surgawi, letakkan di dalam makam ini sebagai persembahan bagi jiwa permaisuri. 3 hari lagi akan terjadi fenomena langka 100 tahun sekali, yaitu malam konjungsi 7 bintang. Saat malam itu tiba dan 81 kuntum teratai salju mekar secara bersamaan, Anda akan bisa di sini melihat permaisuri. Apa ini benar? Hanya saja seperti yang Anda tahu, teratai salju surgawi ini sangatlah langka. Di seluruh dunia ini hanya ada 100 batang dan malam 7 bintang 3 hari lagi juga hanya terjadi 100 tahun sekali. Tidak boleh dilewatkan. Karena itu, keinginan Anda untuk melihat permaisuri sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Hanya saja begitu kesempatan ini terlewatkan, Anda tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Asalkan aku bisa melihat Afu lagi, sekalipun harus melewati jurang yang paling dalam, aku tetap akan melakukannya. Apalagi hanya soal 81 batang teratai salju. Jaolin. Saya di sini, Tuan. Umumkan kepada seluruh rakyat, siapapun yang bisa menyerahkan teratai salju surgawi. Setiap batangnya akan diberi imbalan 1000 keping emas. Dalam 3 hari, kalian harus mengumpulkan 81 batang teratai salju. Tanpa kurang satu pun, bawa semuanya ke makam permaisuri ini. Baik, Tuan. Bunga teratai salju ini akhirnya akan segera mekar. Tabib sakti itu berkata, hanya dengan mengumpulkan 81 bunga teratai salju, maka penyakit ibu bisa disembuhkan. Meski sekarang baru ada 1 tunas teratai salju, tapi selama Sinsin berusaha, pasti akan bisa menyelamatkan ibu. Sepertinya kondisiku semakin memburuk. Racun dan serangga terkutuk 7 tahun yang lalu, meski secara tidak terduga masih membuatku bertahan hidup, namun tubuhku tetap lemah dan pucat sampai sekarang. Kini waktu yang tersisa untuk menemani Sinsin sudah tidak banyak lagi. Nenek sihir itu pun seringkali muncul dan menghilang tanpa jejak. Jika aku sudah tiada, kepada siapa Sinsin harus dititipkan? Sinsin? Sinsin, apa yang kamu lakukan lagi? Ibu, aku... Apa kamu menyayat kulitmu lagi untuk menyiram teratai salju itu? Sudah berapa kali ibu memberitahumu? Kata-kata penipu itu tidak bisa dipercaya. Cara-cara penipuan yang dulu ibu ajarkan, ternyata tidak ada satu pun yang kamu ingat. Ibu, Sinsin bukannya tidak mau mendengar. Tabib sakti bilang, hanya teratai salju yang disiram dengan darah segar yang bisa menyelamatkan nyawamu. Sinsin tidak bisa tanpa ibu. Sinsin tidak ingin ibu jatuh sakit parah. Sinsin, ibu tidak bermaksud untuk memarahimu. Ibu hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Ibu tidak ingin kamu terluka sedikit pun. Percayalah. Jangan khawatir, ibu pasti akan bertahan hidup demi dirimu dan menjaga Sinsin sampai kamu dewasa nanti. Baiklah. Yang Mulia? Sudah 2 hari, sudah berapa tangkai teratai salju yang terkumpul? Lapor Yang Mulia. Saya telah menawarkan hadiah 10.000 keping emas ke seluruh 13 prefektur dan telah menemukan 80 tangkai teratai salju. Sekarang tinggal 1 tangkai lagi. Agar upacara persembahan bisa segera diselesaikan, saat penyelarasan 7 bintang besok malam, kita akan bisa bertemu kembali dengan Yang Mulia Ratu. Hanya tinggal 1 lagi yang harus ditemukan. Cari. Kerahkan seluruh kekuatan untuk mencari demi aku.
Siapapun yang bisa menemukan tangkai teratai salju yang terakhir, aku akan memberikan hadiah apapun padanya. Lapor. Yang mulia, ada kabar baik. Bicara. Seorang warga desa mengatakan bahwa ia melihat teratai salju ke-81 di desanya. Bagus, bagus sekali. Untung saja langit berbelas kasih. Aku akhirnya bisa bertemu kembali dengan Afu untuk sekali lagi. Bahkan jika hanya dalam bentuk arwah, aku sangat mendambakannya. Zaolin, pergilah dan ambil sendiri. Teratai salju yang terakhir itu sangatlah penting. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Baik. Teratai salju ini akhirnya mekar juga. Paman, kembalikan teratai saljuku. Kembalikan teratai saljuku. Nah, ini ada 100 keping emas. Teratai salju ini aku beli. Teratai salju ini aku ambil. Jangan pergi. Ini teratai salju milikku. Ibuku sedang menunggu bunga ini untuk menyelamatkan nyawanya. Ibumu? Asal kamu tahu, teratai salju ini akan dipersembahkan untuk mendiang permaisuri. Ibumu yang dari desa pelosok itu nasibnya sama sekali tidak ada bandingannya bahkan dengan sehelai rambut mendiang permaisuri. Saya mohon tuan, kembalikan teratai saljunya kepadaku. Jika ibuku sudah tiada, aku pun tidak sanggup untuk hidup lagi. Bocah, emas 100 tael ini sudah lebih dari cukup bagi kalian berdua untuk hidup mewah 7 turunan. 99 dikali 9, 81 teratai salju akan dijadikan persembahan ke makam permaisuri. Kaisar sekarang sangat mencintai permaisurinya, dan mendiang permaisuri adalah sosok yang paling berharga baginya. Jika kurang 1 kuntum saja, Kaisar pasti akan sangat marah, dia akan menghukum seluruh keluargamu. Maka kamu dan ibumu pasti akan tamat. Jangan pergi. Kembalikan terataiku. Kembalikan terataiku. Teratai saljunya sudah hilang. Lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit ibu? 81 teratai salju akan dikumpulkan sebagai persembahan ke makam permaisuri. 81 teratai salju, makam permaisuri. Penyakit ibu kebetulan butuh tepat 81 kuntum teratai salju. Jika pergi ke sana, ibuku pasti bisa terselamatkan. Yang mulia, Bagaimana hasilnya? batang teratai salju yang terakhir sudah berhasil ditemukan. Bagus sekali. Akhir ditemukan juga. 99 dikali 80, satu batang teratai salju itu semuanya sudah dikirim dengan aman ke makam permaisuri. Malam ini adalah malam persejajaran 7 bintang. Anda akhirnya bisa bertemu dengan arwah dari Yang Mulia. Persejajaran 7 bintang waktunya sangat singkat, jangan sampai ada hambatan dalam perjalanan. Siapkan kereta pergi ke makam permaisuri. Baik. Afu, setelah terpisah dunia selama 7 tahun lamanya, akhirnya aku bisa melihatmu sekali lagi. Sinsin. Insin? Anak ini baru saja pergi mencari kayu bakar. Sekarang sudah entah kemana. Saudari Lian? Sedang menjahit baju ya? Tadi aku di pinggir jalan melihat anak perempuanmu, dia memintaku untuk memberitahumu. Katanya dia pergi ke makam permaisuri untuk mencarikan teratai salju untukmu. Apa? Makam permaisuri? Iya. Semenjak 7 tahun lalu ketika Xiao Jin mengira aku sudah tiada, makam permaisuri telah menjadi tempat terlarang. Bagaimana bisa Sinsin pergi ke tempat yang sangat berbahaya itu jika terjadi hal buruk padanya? Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisa, aku harus segera mencari Sinsin. Inilah makam permaisuri, bahkan jauh lebih megah dari pemandangan aslinya. Ini adalah teratai salju Huitian. 1 kuntum, 2 kuntum, 3 kuntum, 4 kuntum. Benar-benar ada 81 kuntum. Penyakit ibu bisa segera disembuhkan. Yang mulia, saya baru saja mengamati rasi bintang. Dan dalam 15 menit lagi, peristiwa 7 bintang sejajar akan terjadi. Pada saat itu, 81 kuntum bunga teratai salju akan mekar secara bersamaan. Dan Anda akan bisa bertemu dengan permaisuri. Inikah potret lukisan sang permaisuri? Wajah permaisuri ini. Bagaimana mungkin dengan wajah ibuku bisa terlihat sangat mirip? Lancang, apa yang sedang kamu lakukan? Orang ini ternyata mengenakan jubah naga. Mungkinkah dia adalah yang mulia saat ini? Selesai sudah. Semuanya hancur. 99-81 teratai salju ini tidak boleh kurang satupun. Fenomena 7 bintang berderet yang sangat langka ini terlewatkan begitu saja. Kenapa, Afu? Kenapa aku sudah berusaha sekuat tenaga hanya untuk bertemu denganmu?
tapi masih saja berakhir dengan kegagalan. Kamu lagi. Kamu anak kecil, berani-beraninya masuk ke makam kaisar hanya untuk mencuri teratai salju? Apa kamu benar-benar ingin tamat sekarang? Aku, Yang mulia, bocah ini telah merusak teratai salju yang akan digunakan untuk pemujaan. Menurut Anda bagaimana sebaiknya kita menindaknya? Shinsin mengakui kesalahan. Yang mulia, Shinsin mengambil teratai salju adalah untuk mengobati penyakit ibu. Mohon maafkan Shinsin bersedia dihukum. Tapi bolehkah Anda membiarkan Shinsin pulang dulu untuk mengobati ibu? Katamu, kamu masih punya ibu. Siapa namanya? Nama ibu saya adalah Yunfu. Katamu namamu ibumu adalah Yunfu. Benar. Lukisan ini dan ibu saya wajahnya sangat mirip. Shinsin. Shinsin. Sedang apa kalian? Shinsin. Ada apa? Dari mana datangnya gadis desa ini, makam permaisuri yang mulia ini? Apakah tempat yang pantas untuk kamu datangi? Biarkan aku masuk, putriku berlari masuk ke dalam makam permaisuri. Makam permaisuri adalah tempat terlarang. Putrimu berani masuk tanpa izin, maka dia tidak akan bisa lari dari hukum. Bawa dia pergi. Baik. Berhenti. Shinsin. Ibu, Shinsin, kamu tidak apa-apa. Kamu membuat ibu sangat khawatir. ibu, aku tidak apa-apa. Shinsin hanya datang untuk mencari bunga teratai salju untuk ibu. Yun Shinsin, kamu bahkan berani masuk ke tempat terlarang. Jika aku tidak mendisiplinkanmu lagi, apa kamu akan bertindak sesuka hatimu? Afu, Anda salah orang. bagaimana mungkin aku salah mengenalimu? Anda benar-benar salah orang. Ibu, apakah dia ayahku? Shinsin, tidak apa-apa. Dia bukan ayahmu. Afu, apakah ini putri kita? Shinsin sayang, dia sungguh bukan ayahmu. Prajurit? Siap. Afu, kali ini aku tidak akan pernah memberikan kesempatan padamu untuk meninggalkanku. Bawa permaisuri dan putri kembali ke istana. Xiaojin, apa kamu harus bersikap seperti ini? Bawa permaisuri kembali ke istana, jaga dia dengan baik. Jika sehelai rambutnya hilang saja, aku akan buat perhitungan dengan kalian semua. Baik. Xiaojin, kamu jahat sekali. Xiaojin, kamu. Afu. Afu. Wuji. Selamat Yang Mulia, racun dalam tubuh permaisuri sudah sepenuhnya dibersihkan dan beliau sudah tidak dalam bahaya. Apakah kata-katamu benar? Lalu mengapa Afu masih selama ini? Mungkin karena tubuh beliau mengalami kelelahan setelah melahirkan. Untungnya racun tersebut juga keluar saat permaisuri melahirkan tadi. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Apa butuh Snow Lotus Pill? Jika satu tidak cukup, aku bisa menggunakan darah hatiku untuk menumbuhkan teratai salju Huitian lagi. Berapapun banyaknya, aku tidak takut. Yang Mulia tidak perlu khawatir, kondisi permaisuri sudah tidak bermasalah. Hanya saja setelah bertahun-tahun terlantar di luar, beliau harus bekerja keras siang dan malam. Sehingga kondisi tubuhnya saat melahirkan masih belum bisa pulih sepenuhnya. Saya hanya perlu kembali untuk menulis beberapa resep pemulihan. Kondisinya akan membaik setelah dirawat beberapa hari. Kalau begitu, cepatlah pergi. Baik. Di mana ini? Kediaman Pangeran Dingbei. Seteguk arak pernikahan, janji cinta seumur hidup, suka duka ditanggung bersama, janji setia sehidup semati. Baguslah, Afu. Akhirnya kamu sadar juga. 7 tahun ini, setiap saat aku selalu merindukanmu. Apa sekarang masih ada keperluan untuk bersandiwara? Bukankah 7 tahun lalu orang yang menginginkanku tiada adalah kamu? Bukan begitu, Afu. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Ibu. Ibu, akhirnya ibu sadar. Aku dan ayah sangat khawatir. Shinsin. Yunfu, dia bukan Xiaojin milikmu. Ayah, Xiaojin, di depan anak-anak, apa yang akan kau lakukan? Bawa putri ke taman. Baik, Yang Mulia. Ayo pergi, Putri. Mari kita bermain layang-layang. Lepaskan aku, Xiaojin. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa kau baru akan puas setelah aku tiada di depan matamu? Baru kau merasa lega? Xiaojin, kau sudah gila. Afu, sejak hari kau pergi, di dalam hatiku sudah terasa sangat kosong.
Afu, guru bilang tubuhmu sangat lemah dan sangat butuh perawatan yang baik. Shinsin masih sangat kecil. Apa kamu tega melihat dia yang masih semuda itu harus mengkhawatirkanmu siang dan malam? Kamu adalah permaisuriku, penguasa istana pusat ini. Baik tabib istana dari rumah sakit kerajaan, maupun obat-obatan paling ajaib di dunia ini, aku akan mendapatkannya untukmu. Shinsin adalah satu-satunya Tuan Putri Sulung. Aku akan memberikan segalanya yang terbaik untuk kalian. Obat ajaib, takhta permaisuri istana. Xiaojin, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku membutuhkan semua hal itu? Afu, dengarkan aku dulu. 7 tahun yang lalu itu hanya kecelakaan, aku. Cukup, Xiaojin. Baiklah. Meskipun kamu sangat membenciku, tapi apa kamu pernah berpikir, waktumu tinggal 1 tahun lagi, jika kamu sudah tiada, bagaimana dengan Shinsin? Dia baru berumur 6 tahun. Tetaplah di sisiku, dia akan menjadi Tuan Putri Sulung yang terhormat, tapi jika meninggalkan aku, apa kamu tega melihat dia kehilangan ibunya di usia muda dan hidup menderita selamanya? Waktuku sudah tidak lama lagi. Jika Xiaojin bisa tulus pada Shinsin, setidaknya ada yang menjaga Shinsin, tapi mungkinkah aku bisa mempercayainya lagi? Afu, seumur hidupku ini, hanya kamulah satu-satunya istriku. Yang Mulia Ratu, sudah waktunya makan. Semua hidangan ini sesuai dengan Yang Mulia Ratu? Yang Mulia Ratu? Yang Mulia Ratu sudah tidak ada. Gawat, Yang Mulia Ratu menghilang. Xiaojin, dulu aku sudah memberikan segala yang kumiliki. Kenapa kamu tetap tidak bisa melepaskan kami? Seluruh dunia ini milik raja. Apa kamu pikir setelah keluar istana? Kamu bisa meninggalkanku? Jika hari ini kamu tidak membiarkan kami pergi, Ibu jangan. aku, Yunfu, akan segera mengakhiri hidup di hadapanmu. Baik. Melepaskan kalian pergi? Jika kamu berani meninggalkan istana, aku akan membuat putrimu ikut tiada bersamamu. Xiaojin, macan yang kejam sekalipun tidak memakan anaknya sendiri. Shinsin juga putrimu. Bagaimana bisa kamu menggunakan nyawanya untuk mengancamku? Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. 3, 2, Ibu, aku takut. 1. Xiaojin, kamu benar-benar orang gila. Aku sudah gila selama 7 tahun ini. Shinsin, belati ini meski tidak tajam, tetapi masih sangat berbahaya. Mulai sekarang tidak boleh memainkannya lagi. Baik, Ayah. Jika sampai kamu terluka, ayah pasti akan merasa sangat sedih. Lalu, Shinsin semalam sudah membantu ayah bersandiwara dengan sangat hebat. Bagaimanapun juga, akhirnya, ibu bisa tetap tinggal di sini. Aku tahu Ayah sudah berusaha keras untuk membuat Ibu tetap tinggal. Itu semua demi menyembuhkan penyakit Ibu. Shinsin pasti akan terus membantu Ayah. Shinsin sungguh anak yang pengertian. Tenang saja. Biarpun ayah harus memberikan segalanya, ayah pasti akan menyembuhkan penyakit ibumu. Tapi Ayah, cinta tidak bisa dipaksakan. Apakah Ayah tidak takut kelak Ibu akan mendendam kepadamu? Entah itu cinta maupun kebencian. Aku sudah pernah kehilangannya 1 kali. Aku tidak boleh kehilangan dia untuk kedua kalinya. Shinsin sungguh pintar, baru belajar sekali sudah bisa menulis namanya sendiri. Jika ini di zaman modern, pasti akan menjadi bibit unggul bagi universitas ternama. Karena kemarin, Ayah mengajari Shinsin menulis namanya sendiri. Aku juga melihat, Ayah diam-diam menulis banyak nama Ibu. Terima kasih. Kaisar terhadap Selir sungguh sangat mencintai dengan tulus. Teratai salju yang semahal ini hanya dijadikan pajangan biasa untuk menghibur Selir. Mahal? Meski bunga teratai salju ini memang jarang terlihat, tapi di lembah gunung, tempat kita tinggal dulu saja bisa tumbuh. Apakah benar-benar selangka itu? Tentu saja. Master Uji pernah bilang, teratai salju Hitian ini di seluruh dunia tidak akan lebih dari beberapa ratus kuntum saja dan sangat sulit untuk berbunga. Jika ingin teratai salju mekar lebih awal, maka harus disirami dengan darah suci selama 7 hari. Tidak hanya itu, orang yang memberikan darahnya harus berdoa dengan tulus. Jika tidak, meski darahnya habis kering, teratai salju mungkin tidak akan mekar. Darah dari hati. Disirami terus-menerus selama 7 hari. Afu, jangan salah sangka. Semalam aku bukannya pergi menemui Nonadu. Masalah ini ceritanya panjang. Tunggu aku kembali ke kediaman. Dalam 7 hari, aku pasti akan memberimu penjelasan. Setelah 7 hari, pangeran mau pergi kemana?
Afu, tenanglah dan tunggu di dalam kediaman sampai aku kembali. Mungkinkah selama 7 hari Xiao Jin pergi benar-benar menggunakan darah sucinya untuk menyuburkan teratai salju Huitian demi aku? Mungkinkah selama 7 hari Xiao Jin pergi, dia benar-benar menggunakan darah jantungnya untuk merawat teratai salju Huitian demi diriku? Tidak mungkin. Hanya dengan berhubungan intim denganku, racunnya bisa hilang. Mana mungkin dia menggunakan metode berbahaya seperti itu untuk menyelamatkanku? Yang Mulia Ratu, saya akan membawa Tuan Putri kecil untuk tidur di kamar samping. Kamar samping? Kenapa? Bukannya Shinshin selama ini selalu tidur bersamaku? Karena Kaisar ingin Anda melayani beliau malam ini. Mela, melayani beliau? Benar, Permaisuri. Ini adalah perintah Kaisar. Demi Tuan Putri kecil, sebaiknya Anda segera bersiap diri untuk melayani Kaisar. Sudah kuduga, lelaki itu sangat egois. Hanya bisa memanfaatkan putriku untuk mengancamku. Tapi jika aku tidak pergi, pria tak tahu malu bernama Xiao Jin itu pasti akan menggunakan Shinshin untuk mengancamku lagi. Sudahlah, anggap saja sedang sial. Pergilah. Mari, Tuan Putri kecil. Kemari? Bantu aku mengganti pakaian. Lukanya ini, apa mungkin dia benar-benar melakukannya? Bukan hanya itu, orang yang memberikan darah jantungnya harus berdoa dengan tulus. Jika tidak, meskipun darah jantungnya terkuras habis, teratai salju pun belum tentu akan mekar. Mungkinkah dia benar-benar demi aku menggunakan darah jantungnya untuk memelihara teratai salju Huitian? Afu, 7 tahun lalu bukanlah aku yang ingin mencelakaimu. Hanya saja teratai salju Huitian dicuri dan ditukar oleh Duan Wan, hingga membuatmu menderita rasa sakit yang sia-sia ini. Tapi, Master Wuji, beberapa hari lalu memberitahuku bahwa racun dalam tubuhmu sudah sembuh sepenuhnya. Lalu kenapa beberapa tahun ini aku merasa makin lemah? Itu hanya karena setelah kamu melahirkan Shinshin, tubuhmu lemas dan kelelahan berhari-hari, stamina dan energimu belum pulih sepenuhnya. Obat yang diminum beberapa hari ini digunakan untuk memulihkan kekurangan pada tubuhmu. Dengan perawatan yang telaten, tidak lama lagi pasti akan sehat kembali. Maafkan aku, Afu. Ini semua salahku karena tidak menemanimu. Afu, tenang saja. Aku kedepannya akan menemanimu selamanya. Afu. Xiao Jin, kita akhirnya bisa bersama selamanya. Keinginan manusia memang tidak ada habisnya. Setelah melewati sisa hidup yang sempurna bersamamu, aku tetap gelisah, tetap serakah. Seolah semua masa lalu belum cukup memuaskan hasrat dan khayalanku. Apakah kamu benar-benar sudah tiada? Tuhan telah mengabulkan begitu banyak impianku, jika saat ini aku mengajukan satu permohonan tentangmu dan tentang kita. Afu. Cat, sempurna. Syuting selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya, Guru. Tunggu dulu. Xiao Jin. Xiao Jin,